Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Salmu Maulana dari kelas 12 BDP 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menganalisis perencanaan, proses, dan hasil produksi massal dari bawang merah. Produksi massal adalah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah per unitnya. Adapun aspek dari produksi massal yaitu pertama, proses produksi, tujuan proses produksi, dan yang terakhir jenis-jenis proses produksi. Menerapkan produksi massal pada tanaman bawang merah. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang terdiri dari kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Lalu yang kedua ada proses, yaitu seperti routing, penjadwalan, dispatching, follow up. Lalu yang terakhir ada hasil, yaitu mempersiapkan penjualan, menyebarluaskan produk, dan meningkatkan grafik keuntungan. Poin 1 yaitu ada planning atau perencanaan. Di planning ini ada empat opsi, yaitu kualitas produk. Jadi bawang merah yang diproduksi langsung di dataran subur dengan proses penanaman dan perawatan yang dilakukan sebaik mungkin dengan hasil panen yang berkualitas tinggi. Lalu ada waktu pengembangan produk, yaitu produk akan terus dikembangkan apabila terjadi kenaikan di penjualan, misalnya mengembangkan inovasi atau kemasan yang lebih baik. Lalu ada biaya pengembangan, yaitu untuk melakukan pengembangan dalam setiap produksi pasti akan mengalami biaya pengembangan yang lebih besar juga. Maka perhitungan operasional yang teliti sangat diperlukan. Dan terakhir ada kapasitas pengembangan, yaitu dengan banyaknya sumber daya, maka akan memudahkan untuk mencapai tujuan. Dan dengan kepercayaan masyarakat atas produk kita itu, akan berdampak income yang lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya proses. Jadi sebelum masuk ke dalam proses ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti memperhatikan bahan dan alat yang dibutuhkan. Contohnya polybag, tanah, pupuk, bawang, dan pisau. Lalu ada pemilihan peralatan dan bahan, harus baik serta dapat dipakai dalam jangka waktu lama. Lalu pembagian pekerjaan, yaitu termasuk bagian yang mengurus pembelian peralatan dan bahan, tim bagian keuangan dan pencatatan. Lalu ada penanaman, perawatan, panen, pengepakan, dan juga memasarkan atau mempromosikan. Selanjutnya ada tahapan proses produksi, yaitu terdiri dari routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Yang pertama itu routing. Dalam routing ini kita harus membuat suatu rencana bagaimana runtutan proses produksi akan berjalan. Sebelum menetapkan, maka harus menentukan terlebih dahulu proses produksinya. Yang pertama yaitu proses menyiapkan media tanam, baik itu alat ataupun bahan dan apapun yang dibutuhkan pada saat proses tanam. Lalu ada proses menanam, yaitu mencampurkan tanah dengan pupuk, menanam umbi bawang, lalu menutupnya kembali dengan tanah dan menyiramnya. Yang ketiga ada merawat bawang dengan melakukan pemupukan ulang setelah 10 hari dan menyiram 2 kali sehari secara rutin. Lalu memberikan vitamin atau obat agar tidak terserang hama. Ketika terjadi kerusakan maka harus segera ditangani. Dan juga setelah waktunya panen maka bawang dipanen, dan proses pengepakan atau mengemas bawang yang sudah dipanen menjadi produk siap jual. Selanjutnya proses penjualan dan pemasaran. Setelah itu ada scheduling. Pada proses ini akan dilakukan penjadwalan kegiatan dalam proses produksi, seperti jadwal penyiraman tanaman, panen yang dilakukan, lalu ada dari jam berapa sampai jam berapa pengoperasiannya, dan pada saat panen biasanya waktu produksi akan ditambah karena terdapat proses pengemasan. Setelah itu ada dispatching. Jadi pada bagian ini setelah melakukan penjadwalan, maka tinggal memberikan instruksi kepada pekerja untuk melakukan bagiannya masing-masing. Maka masing-masing bagian sudah seharusnya menguasai bagian yang dipegang karena akan bertanggung jawab dengan bagian yang dipegangnya itu. Yang terakhir ada follow up. Jadi pada bagian ini adalah tahapan terakhir pada proses produksi. Kunci dari berhasilnya suatu produksi adalah bekerja sama dengan komunikasi yang baik.
Dengan begitu, semua rangkaian rencana yang sudah dijalankan akan terkoordinasi dengan baik. Lalu yang terakhir ada hasil. Untuk hasil sendiri ada beberapa poin yang mengacu, seperti mempersiapkan penjualan, menyebarluaskan produk, dan meningkatkan grafik keuntungan. Untuk mempersiapkan penjualan, pada saat panen sudah pasti produk yang dipanen akan siap jual. Maka, mempersiapkan produk dengan kemasan yang menarik agar menarik perhatian pembeli. Lalu ada menyebarluaskan produk. Pada saat menyebarluaskan produk, maka yang harus dilakukan adalah promosi atau memberitahu dari mulut ke mulut agar produk dikenal banyak orang. Ataupun bisa dengan memasang iklan-iklan di media sosial, bisa juga seperti itu. Lalu ada meningkatkan grafik keuntungan, yaitu pada saat produk sudah tersebar luas dan peminat berada di mana-mana, maka keuntungan yang didapat akan semakin meningkat. Namun jangan puas begitu saja, tetap harus melakukan promosi selanjutnya yang meningkatkan grafik keuntungan lebih tinggi lagi. Selain itu, menjaga konsistensi juga sangat penting agar tetap menghasilkan produk yang berkualitas. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.